Assalamualaikum, kita lanjut lagi dengan materi ekonomi kelas 11 semester 1 di pertemuan ke-11. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 3 tentang ketenaga kerjaan. Oke, yang pertama kita belajar tentang bagan ketenaga kerjaan. Sengaja di sini ditampilkan melalui bagan agar lebih mudah untuk membacanya. Kita lihat di sini, di Indonesia penduduk dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tenaga kerja dan yang kedua bukan tenaga kerja. Di sini tenaga kerja berusia di atas 15 tahun. Tapi di beberapa literatur ada beberapa yang menyebutkan usia antara 15 sampai 64 tahun. Oke, selanjutnya untuk tenaga kerja sendiri dibagi menjadi dua, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kedua kelompok ini memiliki fase usia 15 tahun ke atas. Tetapi untuk bukan angkatan kerja, dia memiliki usia 15 tahun ke atas tetapi tidak memungkinkan bekerja. Contoh seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, atau siswa sekolah yang memang usianya di atas 15 tahun tetapi tidak memungkinkan untuk bekerja. Kemudian untuk angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok bekerja dan yang kedua kelompok yang sedang mencari pekerjaan atau masih menganggur. Dan untuk kelompok bekerja dibagi menjadi dua kelompok lagi. Ada kelompok bekerja penuh, ada juga kelompok setengah pengangguran. Oke, selanjutnya untuk kelompok setengah pengangguran dibagi menjadi dua kelompok lagi. Di sini kelompok yang pertama kelompok kentara atau orang yang bekerja dengan jam kerja di bawah jam normal atau 35 jam per minggu. Dan kelompok yang kedua adalah tidak kentara, orang yang bekerja tetapi pendapatannya kurang atau produktivitas rendah, tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Selanjutnya kita lanjut konsep-konsep dalam ketenaga kerjaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, di sini disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, di sini ada hal menarik dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan dilarang memperkerjakan anak. Dalam undang-undang tersebut dikategorikan anak di bawah 18 tahun. Sementara tadi disebutkan bahwa tenaga kerja adalah anak yang di atas 15 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat di dalam pasal 69. Di sini disebutkan dikecualikan yang berusia 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Kemudian di tahun sebelumnya ada konvensi ILO, International Labour Organization nomor 138 tahun 1973 membahas mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa, merupakan salah satu konferensi yang melindungi hak asasi anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 konvensi, Indonesia melampirkan pernyataan declaration yang menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 tahun.
Pernyataan ini bersumber dari penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138. Berdasarkan hal tersebutlah sehingga muncul usia 15 tahun untuk ketenaga kerjaan. Oke, konsep yang kedua tentang ketenaga kerjaan adalah kesempatan kerja. Di sini kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja. Di sini dirumuskan bahwa jumlah angkatan kerja yang berusia 15 tahun ke atas, tetapi di sini yang benar-benar sedang mencari pekerjaan, dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dan dikali 100%. Nah, ini menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Oke, selanjutnya jenis-jenis tenaga kerja di sini dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus. Contohnya dokter, pengacara, guru, dosen, hakim, dan notaris. Untuk kelompok yang kedua ada tenaga kerja terlatih atau trainer labor. Adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman praktis. Contohnya montir, sopir, penjahit, dan tukang las. Oke, untuk selanjutnya kelompok yang ketiga di sini ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan. Contohnya di sini ada kuli bangunan, buruh gendong, dan tukang sampah. Selanjutnya di sini ada masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, yang menjadi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia adalah percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak disertai dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan atau penawaran tenaga kerja yang tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, masalah yang kedua adalah kesempatan kerja relatif masih terbatas dan tidak terdistribusi sempurna atau tidak merata. Mungkin untuk sebagian wilayah perkotaan yang kegiatan ekonominya tinggi, itu akan banyak terdapat lowongan pekerjaan. Lain halnya dengan kota atau daerah yang tingkat kegiatan ekonominya rendah. Itu pasti sedikit sekali untuk kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, sehingga di sini akan menyebabkan pengangguran. Selanjutnya, masalah yang ketiga ada produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki dan kurangnya keterampilan. Nah, itulah beberapa permasalahan ketenaga kerjaan yang terjadi di Indonesia, bahkan di beberapa negara lain yang masih tergolong ke dalam negara berkembang. Oke, selanjutnya di sini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan formal maupun non-formal sehingga diperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat karena berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja, diantaranya dengan penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai, sistem sanitasi, perbaikan gizi, dan pemberian jaminan sosial kesehatan. Yang ketiga, dengan mengadakan pelatihan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan, salah satunya dengan memaksimalkan peran balai latihan kerja yang dimiliki pemerintah. Yang keempat, program pemagangan di dalam dan di luar negeri. Dan yang terakhir, mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Oke, selanjutnya di sini ada sistem upah. Beberapa sistem pemberian upah yang dikenal di Indonesia. Yang pertama, upah menurut waktu.
Besarnya upah berdasarkan lamanya bekerja seseorang. Yang kedua, upah satuan hasil. Upah prestasi didasarkan atas hasil-hasil prestasi kerja karyawan, yakni jumlah barang yang dihasilkan seseorang. Yang ketiga, upah skala. Upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, maka upah yang diberikan kepada karyawan akan bertambah. Yang keempat, ada upah borongan. Upah dihitung berdasarkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Contohnya di sini misalkan upah borongan dalam pembangunan rumah atau pembuatan pagar, di situ bisa mengenakan sistem upah borongan. Yang kelima, upah indeks. Upah dihitung berdasarkan indeks biaya hidup buruh dan keluarganya. Yang keenam, ada upah partisipasi. Artinya di sini buruh mendapatkan upah tertentu dan bagian laba. Dan yang terakhir ada upah co-partnership. Di sini buruh mendapatkan upah tertentu dan bagian laba berupa saham. Oke, materi selanjutnya tentang pengangguran. Yang pertama, pengertian pengangguran atau unemployment. Menurut Andrew Mankiw dalam bukunya Essentials of Economics, pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Sedangkan BPS yang disebut sebagai penganggur terbuka terdiri dari yang pertama, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Yang kedua, mereka tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Yang ketiga, mereka yang tak punya pekerjaan dan tak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, mereka sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya ada rumus untuk menghitung tingkat pengangguran. Di sini dihitung berdasarkan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dan dikali 100%. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terbuka tadi sudah dijelaskan bahwa tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memperoleh pekerjaan. Terdiri dari yang pertama, mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, dan yang ketiga, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang keempat, mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Itulah yang tergolong ke dalam pengangguran terbuka. Selanjutnya ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi ketika jumlah pekerja dalam suatu kegiatan produksi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Contoh sederhananya, ketika kalian ditugaskan untuk membereskan atau membersihkan suatu kelas. Di situ memang untuk membersihkan suatu kelas cukup dikerjakan oleh 5 orang. Akan tetapi jika yang ikut bekerjanya 30 orang, maka dipastikan yang 25 orang itu tidak ikut bekerja, atau dengan istilah lain sebagai pengangguran terselubung. Selanjutnya ada setengah pengangguran. Setengah pengangguran ketara atau visible underemployment adalah orang yang bekerja dengan jam kerja di bawah jam normal atau 35 jam per minggu. Yang kedua, setengah pengangguran tidak ketara adalah orang yang bekerja penuh tetapi pendapatan kurang atau produktivitas rendah atau tidak sesuai kualifikasi pendidikan. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.